kalian baca berita yang bikin kaget banget, tapi ternyata berita itu bohong. Nah, misalnya itu adalah Hitler di Garut. Jelas-jelas berita tersebut hoax gak sih? Malahan Hitler aja gak mungkin dia berkunjung ke Garut sekalipun. Tapi pernah juga nggak nemu berita yang kelihatannya benar tapi judulnya itu sengaja dibuat provokatif? Kayak misalnya, rakyat menderita, menteri malah jalan-jalan di luar negeri. Nah, disinilah perbedaan antara hoax dan manipulasi informasi. Kalau hoax itu pure berita bohong, sedangkan manipulasi informasi justru sering sekali menggunakan fakta, tetapi memang caranya saja yang disusun supaya pembaca salah paham atau dibuat berpikir sesuai arah yang diinginkan penulisnya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Amira Kanza dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, aku akan mengajak kalian semua untuk belajar menjadi pembaca yang lebih polisi informasi. Kita juga bakal bedah bagaimana berita bisa mempengaruhi kita dalam berpikir melalui 3 teknik utama. Yang pertama itu adalah pembingkaian, dan yang kedua adalah pembebanan emosi, dan yang ketiga adalah penggunaan data di luar konteks. Selamat menyimak. Oke, sekarang kita lanjut ke babak yang kedua, yaitu senjata para manipulator. Sekarang kita masuk ke bagian utama, yaitu gimana cara para pembuat manipulasi mempengaruhi pikiran kita. Biasanya mereka pakai 3 cara atau 3 senjata psikologis. Yang pertama itu ada pembingkaian atau framing. Framing artinya menyajikan fakta dari sudut pandang tertentu supaya kesannya berubah. Contohnya itu ada 2 media sama-sama memberitakan hal yang sama, kenaikan harga BBM. Tapi judulnya bisa beda jauh. Pemerintah resmi naikkan harga BBM, beban rakyat menambah. Selanjutnya itu ada demi APBN sehat, pemerintah sesuaikan harga BBM. Faktanya sama, harga BBM naik, tapi bingkai atau cara menyajikannya bikin kita punya perasaan dari kesimpulan yang beda. Itulah kekuatan framing, bukan mengubah fakta, tapi mengubah cara kita melihat fakta itu. Yang kedua yaitu ada pembebanan emosional atau emotional loading. Teknik kedua yaitu memainkan emosi kita. Kata-kata bisa jadi senjata ampuh untuk mematikan logika. Misalnya, berita yang menulis seseorang monster tak berperasaan akhirnya diciduk aparat. Padahal mungkin maksudnya cuma seseorang yang saja yang melakukan kejahatan, tapi dengan kata monster dan diciduk, pembaca jadi merasa marah, jijik, puas tanpa berpikir dulu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, kalau sebuah berita terasa bikin emosi banget, itu bisa jadi tanda ada manipulasi emosional di dalamnya. Materi yang ketiga ada menggunakan data di luar konteks. Jadi maksudnya apa sih? Menggunakan data di luar konteks itu artinya datanya memang benar, tapi cara penyajiannya dibuat salah atau dilebih-lebihkan, sampai akhirnya maknanya jadi menyesatkan. Biasanya biar kelihatan lebih heboh, lebih dramatis, atau biar orang langsung percaya tanpa mikir panjang. Contohnya kayak gini. Nah, waktu baca judul itu pasti banyak yang langsung mikir, wah, berarti Indonesia parah banget dong kasus COVID-nya. Padahal kalau kita baca lebih teliti, yang dimaksud bukan kematian langsung karena COVID, tapi kematian tak langsung. Jadi maksudnya, angka itu mencakup semua kematian tambahan selama pandemi, bisa karena terlambat berobat, stres, atau efek lain dari situasi pandemi. Datanya benar, tapi kalau konteksnya dilepas, bisa bikin kesan Indonesia termasuk yang terparah, padahal maknanya lebih kompleks. Nah, hal kayak gini sering banget dipakai di berita atau media sosial. Datanya nggak bohong, tapi yang ditampilkan cuma sebagian yang bikin orang panik atau langsung percaya. Makanya penting banget buat kita mikir kritis. Kita harus nanya, data ini dibandingin sama apa ya? Kategorinya apa?
dan konteksnya lengkap atau enggak. Karena data itu bisa aja benar, tapi kalau konteksnya hilang, maknanya bisa rubah total. Jadi jangan gampang percaya cuman karena ada angka atau grafik. Lihat dulu sumbernya, konteksnya, dan tujuannya buat apa. Nah, jadi lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada studi kasus, yaitu membongkar kampanye disinformasi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh nyata supaya lebih kebayang gimana manipulasi informasi itu bekerja. Nah, untuk contoh kasusnya, kan kita waktu itu ada pandemi COVID ya. Nah, banyak berita dan postingan yang berbunyi kayak gini. Vaksin COVID membunuh anak-anak. Angka kematian naik 200%. Nah, kalimat ini kelihatannya meyakinkan dan langsung bikin orang takut, panik, bahkan ada yang menolak vaksin. Padahal kalau kita bongkar pelan-pelan, kita bisa lihat trik manipulasi di dalamnya. Nah, yang pertama ada trik manipulasi framing atau pembingkaian. Nah, berita itu diposisikan dari sudut pandang bahwa vaksin adalah penyebab kematian. Padahal, data asli ini menunjukkan kenaikan angka kematian berasal dari berbagai faktor. Misalnya infeksi COVID itu sendiri, kondisi kesehatan sebelumnya, dan lain-lain. Nah, tapi teks berita ini sengaja menyorot vaksin sebagai penyebabnya supaya pembaca menarik kesimpulan tertentu. Nah, intinya faktanya tidak diubah, tapi cara menyampaikannya diarahkan. Lalu yang kedua ada emotional loading atau pembebanan emosional. Nah, perhatikan pilihan katanya yang membunuh anak-anak dan naik 200%. Kata-kata ini dipilih bukan untuk menjelaskan, tapi untuk memicu emosional seperti takut dan marah. Begitu emosional naik, logikanya turun, pembaca langsung percaya tanpa menyelidiki. Nah, kalau sebuah berita bikin kita langsung emosi, itu tanda kita perlu berhenti dan mikir dulu. Yang ketiga, ada data di luar konteks. Angka 200% itu mungkin benar, tapi tidak dijelaskan rinciannya. Misalnya, tahun sebelumnya ada 1 kasus dan tahun berikutnya jadi 3 kasus. Secara statistik, 1-3 itu naik 200%, tapi realitanya jumlahnya tetap kecil. Jadi datanya benar, tapi cara penyampaiannya menyesatkan. Nah, kesimpulannya yaitu dalam satu contoh berita saja, 3 teknik manipulasi bisa dipakai bersamaan, yaitu teknik framing yang tujuannya mengarahkan sudut pandang pembaca, yang kedua emotional loading, yaitu memicu emosional supaya logika berhenti, dan ketiga data out of context, yang membuat fakta tampak lebih ekstrim daripada kenyataannya. Selanjutnya kesimpulan, memingkai fakta dengan sudut pandang tertentu memancing emosi supaya kita gak berpikir jernih dan menyajikan data secara menyesatkan. Jadi mulai sekarang saat membaca berita jangan cuma tanya apa faktanya, tapi juga kenapa disajikan dengan cara seperti ini dan apa yang penulis ingin saya rasakan. Itulah langkah pertama untuk menjadi pembaca yang benar-benar kritis.